Ada dua tempat penting di belakang Bukit Qingyun, salah satunya adalah Gua Bulan Ilusi, yang paling dihormati di Qingyun. 1000 tahun yang lalu, pendiri yang cerdik, Qing Ye, mengunci dirinya di sana dan mencapai pencerahan, dan sejak saat itu Sekte Qingyun mendominasi dunia, memimpin para pahlawan. Dan setelah pendiri Qing Ye, Gua Bulan Ilusi menjadi tanah paling suci Sekte Qingyun. Selama 1000 tahun terakhir, hanya kepala sekte yang diizinkan masuk. Dan tempat lainnya, adalah Aula Leluhur Pendiri. Sesuai namanya, Aula Leluhur Pendiri secara alami adalah tempat untuk mengabadikan generasi penerus Sekte Qingyun, dari penggagas Sekte Qingyun, Qing Yunzi, hingga pendiri Qing Ye, dan lagi hingga generasi leluhur yang berurutan, semuanya memiliki tablet peringatan di ruangan itu. Dupa dibakar terus-menerus setiap hari. Dan pada setiap kesempatan penting, Sekte Qingyun akan selalu dipimpin oleh kepala sekte mereka, dengan sungguh-sungguh memanjatkan doa kepada leluhur mereka di sana. Itu juga dianggap sebagai salah satu tempat penting di Sekte Qingyun. Tapi, selain untuk memperingati leluhur mereka, tempat itu biasanya dingin dan tidak bernyawa. Ketika Lin Jingyu menarik 4 murid fraksi jahat pergi ke tempat ini, apa yang dilihatnya adalah tanah kosong yang besar, sebuah kuil agung yang megah dengan 4 atap yang menjulang tinggi di atasnya, dengan genteng kaca, tanda antik, dan kolom merah. Seolah-olah dalam ketenangan ini, ia menceritakan sejarah masa lalunya. Bau asap tembus pandang, dari kuil yang padat dan sedikit redup, melayang keluar dari waktu ke waktu. Melihat ke dalam dari luar, terlihat gumpalan cahaya lilin, cahaya altar sedikit goyah, tergantung di udara. Namun, selain seorang lansia, mengenakan pakaian berwarna polos kusam, diam-diam menyapu di depan kuil, tidak ada satu orang pun yang terlihat. Saat itu, suara langkah kaki yang tergesa-gesa terdengar, orang tua itu perlahan mengangkat kepalanya dan melihat ke atas. Lin Jingyu merasakan sedikit penyesalan, dia hanya pertama kali berpikir untuk menarik orang-orang fraksi jahat dari Gua Bulan Ilusi, alih-alih dia menyesatkan mereka ke aula leluhur pendiri. Di sini, diabadikan generasi nenek moyang. Jika tempat ini dihancurkan oleh orang-orang fraksi jahat, bahkan jika dia mati 10.000 kali, dia tidak akan bisa membebaskan dirinya dari kesalahan. Begitu dia memikirkan ini, Lin Jingyu segera berhenti di jalurnya, mengangkat pedang pembunuh naga secara horizontal di depan tubuhnya, dia berbalik menghadap sangguan C palsu yang masuk dan yang lainnya. Saat itu, seekor burung tiba-tiba terbang keluar dari hutan agak jauh, diikuti oleh keributan suara. Lin Jingyu terkejut, menyadari bahwa suara-suara itu berasal dari tempat Zhang Xiaofan berada, mau tak mau dia merasa khawatir. Tetapi karena dia tahu dia akan segera menghadapi musuh yang mematikan, dia memaksa pikirannya untuk tenang, memfokuskan konsentrasinya dan mempersiapkan pertahanannya. Dalam pikirannya, dia memutuskan bahwa bahkan jika dia kehilangan nyawanya hari ini, dia tidak akan membiarkan pencuri fraksi jahat itu bahkan menginjakkan kaki ke aula leluhur pendiri. Pedang pembunuh naga tampaknya memiliki energi spiritualnya sendiri, cahaya hijau kebiruan terpancar, kontras dengan wajah pemiliknya, mencerminkan tekad yang teguh. Orang tua yang sedang menyapu di depan aula leluhur pendiri, melihat pedang pembunuh naga di tangan Lin Jingyu, tubuhnya tiba-tiba bergetar. Di sisi lain, 4 pria fraksi jahat saling memandang dan tertawa, posisi pria ini di fraksi jahat jelas tidak rendah. Sekali lihat dan mereka tahu bahwa tempat ini adalah salah satu lokasi penting Sekte Qingyun, sepertinya kali ini. Mereka pasti akan diberi imbalan yang sepatutnya. Sangguan C palsu itu tertawa sombong dan berkata, "Nak, aku dapat melihat bahwa bakatmu tidak buruk. Sekarang Sekte Qingyun tidak punya tempat untuk pergi. Mengapa kamu tidak bergabung dengan sekte kami? Aku akan menjamin bahwa kamu akan berkembang pesat dalam masa depan." Pei, Lin Jingyu merasakan gelombang jijik, mendengus dan bahkan tidak peduli. Sangguan C palsu, sebaliknya, tidak merasa marah, hehe, dia dengan dingin tertawa dan berkata, "Bagus, karena kamu mencari kematian, aku akan memenuhi keinginanmu." Setelah berkata, dia memberi isyarat dengan matanya, sisa dari 3 pria berpakaian hitam segera menyerang. Lin Jingyu menggertakkan giginya, cahaya hijau kebiruan Dragon Slayer Sword naik dan beriak, tetap horizontal di depan tubuhnya. Senjata ajaib yang digunakan 3 pria berpakaian hitam, satu adalah pedang terbang kuning, yang lain adalah janggut panjang yang kuat dan yang terakhir adalah yang paling aneh dan mengerikan, pedang yang terbuat dari beberapa tulang putih manusia,
energi yin-nya sangat padat. Lin Jingyu, 1 lawan 3, menggertakkan giginya dan bertarung dengan sengit. Cahaya hijau pedang pembunuh naga menyapu secara vertikal dan horizontal, mempertahankan posisi aslinya. Secara mengejutkan ia bertahan tapi masih dalam posisi yang kurang menguntungkan. Lin Jingyu memasuki sekte King Yun di masa mudanya, bakatnya sangat bagus. Taoist fase Cailo Chang Song sangat menyukainya. Tidak hanya dia sangat berhati-hati untuk melatihnya, dia bahkan memberikan pedang pembunuh naga yang terkenal kepadanya. Tidak yakin apakah itu karena pada pemuda ini, dia melihat gambar orang yang pernah dia hormati pada dirinya. Dan Lin Jingyu juga tidak mengecewakan usaha keras Tao fase Cailo Chang Song dalam waktu singkat beberapa tahun, berdasarkan bakatnya yang luar biasa, bersama dengan keyakinan yang mendarah daging dan harapan untuk membalas dendam untuk orang tuanya, keterampilan Tao-nya unggul. Pesat, setelah beberapa tahun dia sudah menjadi bakat luar biasa di generasi muda murid. Hanya saja meskipun seberapa keras dia bekerja, keahliannya masih terbatas oleh waktu dan tidak mungkin untuk meningkat secara dramatis. Saat ini menghadapi 3 murid fraksi jahat berpakaian hitam, senjata berjanggut panjang itu menghantam tanpa henti tepat di depannya, pedang terbang dengan licik menyerang dari samping. Dan yang lebih mengkhawatirkan adalah pedang tulang putih itu, energi yin-nya dingin dan padat, di bawah manipulasi pria fraksi jahat itu, pedang itu tiba-tiba muncul dan menghilang. Setiap kali dia memblokirnya, energi yin akan menyerangnya dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menghirup udara dingin, menyebabkan tubuhnya menggigil tanpa sadar. Mereka bertarung seperti ini selama beberapa ronde, meskipun Lin Jingyu bertahan dengan seluruh kekuatannya, sinar hijau kebiruan pedang pembunuh naga secara bertahap ditekan oleh 3 pria berpakaian hitam. Sepertinya kekalahannya tidak bisa dihindari dan akhirnya dia menyerah dan mundur selangkah. Sangguan Ce palsu, yang berdiri di belakang, tertawa dingin. Begitu dia melangkah mundur, dia tidak bisa berhenti mundur, yang meningkatkan moral ketiga pria berpakaian hitam dan 3 senjata magis mereka menyerang pada saat yang bersamaan. Lin Jingyu berkeringat deras, dia terus didorong mundur dan tidak bisa berdiri diam seperti yang dia inginkan. Tiba-tiba, pedang tulang putih misterius itu menghilang. Lin Jingyu yang satu saat memblokir serangan janggut panjang yang masuk dan satu lagi untuk menangkis pedang terbang yang menyerang dari samping, tiba-tiba merasakan sakit di kaki bagian bawahnya dan pingsan. Pedang tulang putih itu, tanpa mengetahui kapan, telah menembus tanah dan bergerak diam-diam untuk memotong luka besar di kaki kanannya, darah segar tak henti-hentinya menetes ke bawah. Lin Jingyu melolong keras, pedang pembunuh naga ditebas dari udara, senjata surgawi ini mengenai pedang tulang putih, sedikit suara pipa terdengar, seketika pemilik pedang tulang putih itu jatuh dan retakan garis rambut bisa terjadi. Terlihat muncul samar di pedang itu. Pria fraksi jahat, yang menggunakan pedang tulang putih, merasakan sakit hati sesaat, dengan cepat mengambil kembali pedang tulang putih untuk melihatnya dengan cermat. Tetapi pada saat ini, 2 senjata lainnya juga telah tiba, suara angin dingin yang menusuk bisa terdengar. Lin Jingyu, terperangkap dalam perangkap maut, menggunakan ledakan kekuatan terakhirnya, mengarahkan pedang pembunuh naga secara horizontal ke atas kepalanya. Rumble. Suara nyaring, cahaya aneh terlihat berkedip-kedip dengan gila-gilaan, percikan terbang ke segala arah, tidak ada yang tahu dari mana ledakan energi itu berasal dan pedang pembunuh naga secara paksa memblokir kedua senjata ajaib itu tetapi Lin Jingyu hanya melihat kegelapan. Dalam hal ini saat cahaya dan percikan api, dia terganggu dan sangguan Ce palsu itu, yang berdiri di kejauhan saat itu, tiba-tiba muncul di depannya, menyeringai mengerikan. Wajah Lin Jingyu memucat ketakutan tetapi sebelum dia sempat bereaksi, dia merasakan sakit di dekat hatinya, aliran energi yang sangat tajam mengalir, dalam sekejap, menembus semua pelindung tubuhnya. Ah! Lin Jingyu berteriak, seluruh tubuhnya terbang keluar, darah segar menyembur dari mulutnya, dia bahkan tidak bisa memegang pedang pembunuh naganya, pedang itu berputar di udara dan akhirnya suara "sua" menusuk ke tanah, tepat sebelum penyapu tua. Cahaya hijau kebiruan beredar di sekitar dan secara bertahap meredup. Lin Jingyu selalu keras kepala, dia menundukkan kepalanya untuk melihat lukanya dan malah melihat segumpal darah dan daging, luka yang sebenarnya hanya seukuran ujung jari. Tapi saat itu aliran energi yang tajam mengalir langsung ke tubuh internalnya, seperti jarum tipis tanpa pengekangan yang menyerang, menyebabkan penderitaan yang luar biasa pada saluran vitalnya. Namun, dia ingin mendorong dirinya untuk melawan musuh lagi.
tiba-tiba kakinya menyerah dan dia tidak bisa berdiri. Dia terengah-engah, kelompok Sangguan C palsu dan yang lainnya malah tertawa keras, terlihat sangat angkuh. Bocah, bagaimana? Saya hanya menggunakan sekitar 50% dari kekuatan saya dan saya dapat mengurangi Anda ke keadaan ini. Anda lebih baik cepat menyerah. Otot-otot wajah Lin Jingyu berkedut, menunjukkan penderitaannya tetapi kesulitan yang tepat di depannya membuatnya sangat khawatir. Begitu pikirannya mendarat di aula pendiri leluhur di belakangnya, tanpa mengetahui dari mana energi itu berasal, dia perlahan berjuang untuk berdiri. Fraksi jahat dan yang lainnya tidak menghentikannya dan terus mengawasinya seperti sedang menonton kesenangan dari pertunjukan monyet. Rasa sakit dari hatinya sepertinya akan mengalir ke kepalanya. Lin Jingyu bahkan belum berdiri dengan benar ketika dia merasakan gelombang pusing lagi. Dia memutar kepalanya dan terengah-engah, terhuyung-huyung ke pedang pembunuh naga di depan. Dari penyapu tua, sambil terengah-engah dia berkata, "Lansia, berbahaya di sini, kamu harus cepat pergi." Orang tua itu tampaknya adalah seseorang yang telah memelihara aula leluhur pendiri setiap hari. Wajahnya layu, kerutan di wajahnya seperti sayatan pisau. Tapi anehnya, ketika Lin Jingyu bertarung dengan fraksi jahat, dia diam-diam berdiri dan menonton di samping, dia tidak lari dan juga tidak berbicara. Saat ini dia melihat ke dada Lin Jingyu dan tiba-tiba berkata dengan acuh tak acuh, bagian dari orang-orang All. Anda adalah pembunuh Zhou Yin dari fraksi jahat Aula Changsen, kan? Senyum empat pria fraksi jahat itu tertahan, wajah palsu Sangguan C tiba-tiba menjadi dingin dan berkata, saya tidak menyangka masih ada ahli di sini. Anda benar, saya Zhou Yin, siapa tuan? Orang tua yang layu itu, tidak menjawabnya dan bergumam pada dirinya sendiri. Bagian dari orang-orang All adalah harta langka dari fraksi jahat, itu mungkin sangat kuat, tetapi di dalam dirimu, makhluk rendah seperti ini, malah menjadi senjata. Karena menyerang orang lain secara diam-diam, itu benar-benar menghina harta langka ini. Zhou Yin sangat marah tetapi untuk saat ini, dia tidak dapat mengetahui identitas orang tua yang misterius ini, meskipun dia tampak goyah tetapi tingkat dukungannya mengejutkan. Dia tidak bisa menahan perasaan tidak tenang, dia dengan marah berkata, siapa sebenarnya Anda, Tuan? Orang tua itu menghela nafas dan berkata, siapa aku? Hehe, bahkan aku sendiri sudah lupa siapa aku. Setelah berbicara, dia terlihat sangat sedih, nada suaranya sangat suram, lalu dia menoleh, menghadap Lin Jingyu yang menatap kosong, anak. Lin Jingyu terkejut, dengan cepat menjawab, ya, senior. Orang tua itu menilai dia dan sepertinya tersenyum tipis, berkata, kamu dari cabang mana? Tanpa mengetahui alasannya, Lin Jingyu merasakan rasa hormat yang tak terucapkan untuk orang tua ini, merendahkan suaranya dan menjawab, murid berada di bawah cabang Taoist Fasep Cailo Chang Song Long Shou Valley. Berbicara di tengah jalan, dia tiba-tiba memikirkan Tao Fasep Cailo Chang Song, yang telah mengkhianati King Yun, sekaligus perasaan yang tak terlukiskan mengalir ke hatinya sakit dan dia tidak dapat melanjutkan. Orang tua itu menganggukkan kepalanya, berbicara dengan lembut, ini Fasep Cailo Chang Song. Dia memang memiliki kejelian dalam memilih murid, hehe. Sambil berbicara, dia dengan terhuyung-huyung mengulurkan tangannya, meraih pedang pembunuh naga yang menembus tanah di depannya. Lin Jingyu melihat tindakannya yang bergerak lambat dan tiba-tiba merasa tegang, jauh di dalam dirinya, sepertinya dia sedang mengantisipasi sesuatu dan tanpa sadar menahan napas. Sepasang telapak tangan yang layu dan tua, tidak tahu berapa musim badai salju yang telah dilaluinya. Ketika dia kembali menyentuh gagang pedang yang keras dan dingin, dan kemudian, dia memegangnya erat-erat. Di aula leluhur pendiri, bel samar berdentang tiba-tiba. Qiang Lang, tanpa diduga, pedang pembunuh naga yang tetap redup, tiba-tiba bersinar dengan cahaya hijau, sinar cemerlang bersinar seperti matahari yang terik di cakrawala, menyilaukan dan menyilaukan. Orang tua itu tanpa tergesa-gesa mengeluarkan pedang pembunuh naga, dengan setiap inci pedang itu keluar, pedang pembunuh naga tampak bergetar dengan gelisah, naga bernyanyi tanpa henti. Suara yang bergetar hingga jiwa semua orang, bergema di antara 9 surga. Orang tua itu berdiri tegak, meletakkan pedang pembunuh naga, yang bersinar dengan sinar biru kehijauan yang luar biasa, di depannya, dengan lembut membelainya. Tangan tua kapalan itu, lembut seperti sedang membelai putri kesayangannya sendiri. Pedang pembunuh naga terus bersiul, bahkan berdiri agak jauh,
Lin Jingyu dan kerumunan fraksi jahat merasakan bahwa pedang pembunuh naga tampaknya hidup dengan jiwanya sendiri. Lin Jingyu menatap kosong pada pedang pembunuh naga itu, yang hampir tidak bisa dia kenali, memancarkan cahaya cemerlang yang tak tertandingi di tangan orang tua itu. Dan penampilan orang tua yang layu itu, setelah meraih gagang pedang itu, juga tampak berubah. Keagungan yang tak terlihat melonjak dan tumpah, tampak seolah-olah dewa pedang kuno yang legendaris telah muncul. Nak, perhatikan baik-baik, pedang pembunuh naga tidak boleh digunakan seperti itu. Orang tua itu, berdiri di gelombang cahaya hijau giok yang bergelombang dan bergejolak, dengan acuh tak acuh berkata. Dia baru saja menyelesaikan kata-katanya, ketika cahaya hijau giok meledak dalam sepersekian detik, seluruh tanah diselimuti cahaya hijau itu dalam sekejap, cahaya yang menutupi langit dan bumi. Dengan suara siulan yang tajam, pedang pembunuh naga, seperti kilatan listrik, melesat keluar dari tangan orang tua itu. Setelah menyaksikan cara orang tua yang mengesankan, kelompok fraksi jahat sudah siap, segera terdengar suara perintah. Mereka mengarahkan senjata magis mereka untuk menyerang pada saat yang sama, hanya Zhou Yin yang berdiri di belakang, mengerutkan kening tetapi tidak membuat apa-apa. Menyerang. Mereka bertiga tampaknya menggunakan metode serangan yang sama dengan yang mereka gunakan pada Lin Jingyu. Janggut panjang menyerang secara langsung, pedang terbang-terbang, pedang tulang putih menyerang diam-diam. Tanpa diduga orang tua itu bahkan tidak peduli tentang pedang terbang kuning dan pedang tulang putih, pedang pembunuh naga berubah menjadi suar cahaya yang sangat besar, diisi dengan kekuatan untuk menjatuhkan gunung dan menjungkir balikkan lautan. Murid fraksi jahat, yang mengendalikan senjata janggut panjang, menjadi pucat dan dengan cepat mengarahkan janggut panjang untuk menangkis pukulan tetapi hanya mendengar suara keras dan jelas, pedang pembunuh naga, seperti memotong salju es, telah mengiris janggut panjang menjadi dua, dan tanpa ragu-ragu, ditebang dari kepalanya. Di bawah tatapan kaget Lin Jingyu, di bawah tatapan ketakutan semua orang dari fraksi jahat itu, dari kepala sampai ujung kaki, terbelah menjadi dua, darah menyembur kemana-mana seperti hujan. Dan hampir tanpa henti, di langit yang berlumuran darah, sinar hijau, hampir tampak seperti iblis, berguling ke belakang dan menyerang dua orang lainnya. Pedang terbang dan pedang tulang putih, yang awalnya menyerang orang tua, sekarang ketakutan dan bagaimana mereka memiliki keberanian untuk menyerang, segera berbalik untuk melarikan diri, pada saat yang sama mengingat senjata mereka. Namun, sinar kuat pedang pembunuh naga menutupi langit, dalam sekejap mencapai dan tepat di depan mata semua orang, bertabrakan dengan mereka. Hampir tanpa teriakan kejutan, sinar hijau menelan dua murid fraksi jahat lainnya, suara pecah tiba-tiba meledak, siapa yang tahu apa yang sebenarnya terjadi pada kedua orang itu. Lin Jingyu meneteskan keringat dingin, kesadarannya sepertinya telah dirampok. Berdiri paling jauh, wajah Zhou Yin sangat berubah. Dia tahu bahwa orang tua itu sebenarnya adalah master yang menakutkan dan dia bukan tandingannya. Segera dia berbalik dan terbang. Tanpa diduga, sinar hijau seperti deru gunung dan lolongan laut, bercampur dengan warna darah merah tua, melintas seperti sinar listrik, diisi setelahnya. Keterampilan Zhou Yin memang lebih tinggi dari yang lain, tiba-tiba tangannya bergetar dan udara hitam yang tersembunyi melintas, sinar hijau, yang memenuhi langit, benar-benar berhenti di depannya. Dan saat berikutnya, Zhou Yin tiba-tiba menjadi pucat, dengan suara serak berseru, "Ini kamu. Kamu Wan." Dia belum menyelesaikan kata-katanya ketika sinar hijau yang tak terukur menekan udara hitam yang berjuang itu dan menghantam dari kepala, memotong ke dada Zhou Yin. Zhou Yin berteriak sekali dengan sedih, seluruh tubuhnya terlempar jauh, dari kelihatannya, dia tidak akan bisa bertahan. Dalam waktu singkat, 4 orang fraksi jahat yang barusan berjalan, semuanya mati. Sinar giok hijau yang tak terukur, seperti paus besar yang menyedot air, tersedot kembali ke pedang pembunuh naga, dan terbang kembali ke tangan orang tua itu. Lin Jingyu membuka mulutnya sedikit tetapi tidak bisa berbicara sepatah kata pun. Orang tua itu menggelengkan kepalanya sedikit, tampak mendesah pada dirinya sendiri tentang sesuatu. Setelah itu dia melihat dalam-dalam ke pedang pembunuh naga di tangannya dan melemparkannya ke Lin Jingyu. Lin Jingyu tanpa sadar menangkapnya dan mendengar bahwa orang tua itu berbalik untuk berjalan ke aula leluhur pendiri, sambil bergumam dalam napasnya, pedang pembunuh naga, yang dibuat dengan mengumpulkan puluhan ribu kristal hijau dari perbatasan selatan yang sangat keras, menghancurkan tak terhitung banyaknya kejahatan.
Saat menggunakan pedang ini, Anda harus maju dengan berani, menggunakan serangan sebagai gaya utama, bahkan jika keterampilan Anda tidak cukup, Anda juga harus memiliki tekad untuk membunuh seluruh musuh yang tangguh. Jika tidak, Anda tidak akan bisa melepaskan energi ilahinya. Kamu harus ingat. Lin Jingyu tercengang tetapi melihat bahwa orang tua itu akan memasuki aula leluhur pendiri. Dia tiba-tiba terbangun dengan kenyataan, dan dengan mendesak berkata, "Senior, hari ini fraksi jahat menyerang King Yun dengan kekuatan. Saya dengan sungguh-sungguh meminta Anda harus memberi." Tubuh orang tua itu tiba-tiba berhenti tetapi dia tidak berbalik, hanya dengan acuh tak acuh berkata, "Di Sekte King Yun, ahli yang sangat terampil sangat banyak. Kepala Sekte Pendeta Daoxuan bahkan lebih merupakan master berbakat langka yang luar biasa di dunia. Dengan dia, apa yang harus ditakuti?" Lin Jingyu melangkah maju, dengan sedih berkata, tapi pendeta kepala sekte telah terluka parah." Orang tua itu jelas terkejut, tiba-tiba menoleh dan berkata, "Siapa yang bisa menyakiti Daoxuan?" Lin Jingyu tiba-tiba terdiam, tentu saja dia tahu siapa pelakunya, tetapi untuk mengatakan Taoist fase Cailot Chang Song pada saat ini, tanpa mengetahui mengapa, dia merasakan gelombang kesedihan, seolah-olah dia akan mengatakannya, sepertinya dia akan memutuskan sesuatu dengan orang itu, dan untuk saat itu dia tidak berbicara sepatah kata pun. Orang tua itu terus bertanya, "Bagaimana dengan Daoxuan? Bagaimana keadaannya sekarang?" Lin Jingyu berkata, "Pendeta kepala sekte mengalami cedera serius, tetapi tanpa mengetahui untuk apa, dia masuk ke Gua Bulan Ilusi." Gua Bulan Ilusi. Ekspresi orang tua itu segera menjadi tenang, setelah beberapa lama saat menghadapi Lin Jingyu tetapi pada saat yang sama, tampaknya menghadap dirinya sendiri, menghela nafas sedikit dan berkata, "Sekte King Yun adalah sekte besar 1000 tahun, apa yang kamu takutkan?" Setelah berbicara, orang tua itu sekali lagi dengan tidak tergesa-gesa berbalik. Lin Jingyu menjadi pucat dan berseru, "Senior tua, maukah kamu melihat King Yun dalam bahaya namun tidak menyelamatkannya?" Orang tua itu tersenyum sedih dan berkata, "Anak muda, Sekte King Yun didirikan dan diturunkan selama hampir 2000 tahun. Kekuatan internal di dalam, bagaimana Anda bisa tahu? Anda hanya tidak perlu khawatir." Lin Jingyu tidak mengerti dan hendak memohon dengan sungguh-sungguh lagi ketika tiba-tiba pedang pembunuh naga yang diam-diam berada di tangannya selama ini, menjadi sangat hangat, seolah-olah telah dirangsang, dan sinar hijau kembali bersinar. Lin Jingyu menatap pedang pembunuh naga di tangannya, sepertinya merasakan sesuatu dan menoleh untuk melihat ke arah Gua Bulan Ilusi. Di antara lembah, aliran cahaya besar meledak ke arah langit, dan pedang pembunuh naga di tangannya, juga tampaknya dengan lembut memanggil ke arah itu. Itu telah muncul, akhirnya keluar ke dunia. Tanpa mengetahui kapan orang tua itu juga menoleh untuk melihat ke arah itu, wajahnya penuh dengan ekspresi yang bertentangan dan membingungkan, berbisik, "Nak, keberuntunganmu bagus, segera kamu akan dapat melihat pedang ilahi kuno legendaris, Zuxian." Cahaya cemerlang yang bersinar dari Gua Bulan Ilusi, menjadi semakin menyilaukan dan menyertainya, siulan aneh yang samar-samar. Orang tua layu yang berdiri di depan aula leluhur pendiri, menatap terpesona pada kecerahan mempesona yang mulia itu, sampai Lin Jingyu yang tidak dapat menahan keheranannya, berbalik untuk bertanya kepadanya, "Penatua senior, apakah itu harta paling berharga Sekte King Yun kami, Zuxian pedang kuno?" Penatua itu mengangguk diam-diam, tiba-tiba memalingkan muka dan muncul seolah-olah dia tidak ingin peduli dengan apapun, berbisik, "Begitu Zuxian keluar, selain di Bukit King Yun ini dan dengan keterampilan yang dicapai Daoxuan, sama sekali tidak ada seorang pun di bumi yang dapat mengalahkannya. Pergi." Mengatakan yang mana, tubuhnya sudah setengah tenggelam ke dalam bayang-bayang aula leluhur pendiri. Lin Jingyu tiba-tiba merasakan keengganan, berteriak, "Senior." Orang tua itu berhenti sejenak, sepertinya memikirkan sesuatu dan tiba-tiba berkata, "Jika suatu hari Anda ingin, carilah Daoxuan secara pribadi dan katakan padanya bahwa pelayan di aula leluhur pendiri telah bosan selama ratusan tahun dan sekarang ingin Anda mengunjunginya secara teratur untuk mengobrol, dan melihat apakah dia akan setuju." Lin Jingyu tertegun sejenak, dengan bingung bertanya, "Apa?" Tetapi orang tua itu tidak menjawab dan menghilang ke dalam kegelapan. Lin Jingyu tercengang untuk beberapa saat dan setelah itu, dia berbalik untuk melihat, hanya dalam waktu singkat ini, kolom cahaya itu tampak menjadi lebih terang dan hampir sulit untuk dilihat. Juga pada saat yang sama, dia khawatir tentang Zhang Xiaofan dan segera berlari keluar.
Setelah berlari beberapa langkah, dia segera tiba di tempat dia berada sebelumnya. Lin Jingyu melihat ke arah tempat kejadian dan segera menghirup udara dingin. Di jalan terbelah itu, dua orang masih berdiri di sana. Zhang Xiaofan masih di sana tetapi orang lain sebagai gantinya, lembah bambu kecil Lu Sue Qianan. Tapi yang membuatnya menarik napas dalam-dalam adalah, area sekitar di sekitar tanah kosong, noda darah ada di mana-mana, bahkan di dedaunan pohon terdekat, semuanya berlumuran darah, seolah-olah berada di neraka. Dan pria berpakaian hitam yang menghadapi Zhang Xiaofan beberapa waktu lalu, tidak tahu sejak kapan telah mati di tanah. Mayat itu pucat dan layu, seolah-olah seluruh darah segar tubuhnya telah disedot kering. Sebuah firasat buruk melayang ke dalam hati Lin Jingyu, dia segera berlari ke arah Zhang Xiaofan, berteriak keras, "Xiaofan, kamu baik-baik saja." Dari saat Lin Jingyu muncul sampai sekarang, Zhang Xiaofan tidak pernah menoleh untuk melihatnya, dan malah terus berdiri menghadap Lu Sue Qianan tetapi kedua orang yang hubungannya selalu rapuh ini, Lu Sue Qianan tiba-tiba malah menghunus pedang surgawi Tianyanya dan memusatkan semua perhatiannya pada Zhang Xiaofan. Lin Jingyu selalu menganggap Zhang Xiaofan sebagai saudaranya sendiri, sekarang Lu Sue Qianan tampaknya memiliki niat untuk menyakiti Zhang Xiaofan, dia dengan marah berteriak, "Kakak Lu, apa yang kamu lakukan?" Dan menggunakan tubuhnya untuk melindungi Zhang Xiaofan, dia berdiri di depannya dan menghadap Lu Sue Qianan. Ekspresi Lu Sue Qianan awalnya terlihat rumit, dengan campuran kemarahan, keterkejutan dan keengganan dan matanya menunjukkan kesedihannya. Dan ketika Lin Jingyu tiba-tiba berdiri di antara mereka, dia terkejut dan dengan suara serak berkata, "Kamu." Sebuah tangan berdarah, juga pada saat yang sama, menyentuh bahu Lin Jingyu, membasahi sepetak merah di jubah putihnya. Darah segar dari tangan itu mengeluarkan aroma berdarah dan menyerbu hidung Lin Jingyu. Lin Jingyu terkejut, memutar tubuhnya dan berseru, "Xiaofan, kamu baik-baik saja." Muncul di depannya, adalah tatapan dengan cahaya merah gelap samar, berkilauan dengan beberapa jejak rasa sakit. Ekspresi Zhang Xiaofan keras, bibirnya bergetar dan akhirnya cahaya merah itu melemah dan dia berbicara dengan lembut, "Aku baik-baik saja." Baru kemudian Lin Jingyu menghela nafas lega dan berkata, pendeta kepala sekte akan segera keluar, kita harus bersiap-siap untuk mengawalnya kembali ke pertarungan." Zhang Xiaofan mengangguk, tetap diam dan hanya mengencangkan cengkeramannya di sekitar tongkat api. Lu Sue Qianan, yang mengawasinya dari samping, hanya perlahan menyarungkan tianya setelah beberapa lama tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Lin Jingyu menatapnya dengan bingung dan hendak bertanya apa yang sebenarnya terjadi tetapi pada saat ini, dari arah gua bulan ilusi, peluit samar yang telah bergema, tiba-tiba meningkat dan meningkatkan nadanya, menggerakkan langit dan bumi. Cahaya cemerlang itu menjadi lebih megah. Di dalam lingkaran cahaya, sesosok perlahan bangkit. Pendeta Daoxuan bermandikan sinar cahaya, tangan kanannya, dari telapak tangan hingga bahu, dikelilingi oleh sekumpulan cahaya putih terang yang panas dan tidak ada yang bisa melihat dengan tepat apa yang dia pegang. Dan beberapa saat yang lalu, tubuhnya yang mengalami luka berat hingga tidak bisa terbang, kini tampak tidak cacat. Sepertinya setelah pedang kuno Zuxian ini keluar, bahkan esensi tubuhnya terisi penuh. Jubah panjang hijau tua pendeta Daoxuan, berkibar di dalam sinar cahaya, bahkan kulitnya, terpantul lebih pucat oleh cahaya putih di tangannya. Dia bahkan tidak memperhatikan Lin Jingyu, Zhang Xiaofan dan yang lainnya di bawahnya dan langsung pergi menuju Crystal Hall. Lin Jingyu dan yang lainnya terpesona, pedang kuno Zuxian ini bahkan belum pernah digunakan, kekuatannya sudah sangat luar biasa, jika digunakan, seberapa kuatkah itu? Setelah menatap lama, mereka bertiga kembali sadar dan berlari menuju bagian depan bukit. Setelah mereka pergi beberapa saat, sesosok tubuh ramping dengan tidak tergesa-gesa berjalan keluar dari dalam hutan, menatap sosok belakang Zhang Xiaofan yang perlahan menjauh, wajah penuh perasaan rumit, tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Itu adalah Bilu. Sejak pendeta Daoxuan pergi sampai sekarang, di bagian depan Bukit King Yun, pertempuran besar fraksi baik dan jahat, dengan Crystal Hall sebagai markas mereka, telah berubah menjadi kehancuran. Mengingat kembali ratusan tahun yang lalu, juga di kaki Bukit King Yun, pada waktu itu tiga sekte besar fraksi baik, Bukit King Yun, Kuil Tianyin, Lembah Fenxiang pada saat yang sama bertarung melawan fraksi jahat dan menang dalam satu gerakan. Tapi hari ini,
Tidak ada seorang pun dari lembah Fenxiang dan master terampil kuil Tianyin termasuk Biksu Suci Puhong yang bertanggung jawab, yang terluka oleh salah satu murid fraksi jahat yang telah menyamar sebagai murid lembah Fenxiang. Dan sekarang selain Pukong, Faxiang dan beberapa, hampir sisanya adalah King Yun Sekte sendiri yang bertahan. Tapi kemudian, Sekte King Yun, diturunkan sebagai sekte besar terkenal berusia 2000 tahun, akhirnya mengungkapkan warisannya yang dalam hari ini. Tian Bolis, Sang Zhengliang, Zheng Suchang, sebagai kepala cabang, mereka tidak perlu disebutkan tetapi di sisa 7 cabang, ada beberapa tetua berambut putih yang menyerang bersama dan di atas itu dengan kuil Tianyin Pukong, Faxiang, meskipun para ahli terampil dari fraksi jahat melakukan yang terbaik untuk menyerang dan juga berada di atas angin, tetapi masih tidak dapat mengalahkan mereka. Dalam pertempuran ini, hampir beberapa, yang dianggap sebagai ahli kultivasi kelas atas saat ini, bertarung di sini. Terlepas dari kenyataan bahwa Crystal Hall, yang telah diperkuat dan dibangun dengan kekuatan budidaya surgawi, pada akhirnya juga tidak mampu menahan terbang yang tak terhitung jumlahnya di mana-mana, menjalankan tabrakan tanpa hambatan dari senjata magis dan atapnya yang besar akhirnya runtuh dengan benturan keras, awan debu memenuhi udara. Kerumunan terkejut dan satu demi satu naik ke udara, melanjutkan pertarungan mereka dari tanah ke udara dan ketika ruang pertempuran meluas, itu malah menjadi lebih baik bagi mereka untuk melenturkan keterampilan mereka. Tapi melihat langit yang penuh dengan kilatan cahaya, cahaya-cahaya dari beberapa kelompok pertempuran juga menerangi langit, sinar-sinar tajam berkilauan dan kadang-kadang tampak seperti meteor yang mendesing. Puncak Gunung Qingyun, tampak seolah-olah terendam dalam banyak sinar senjata magis yang gemerlap. Berbagai jenis senjata ajaib aneh dan aneh anggota fraksi jahat semuanya dibawa keluar dan digunakan tetapi sebaliknya di sisi fraksi baik, meskipun sebagian besar tetua menggunakan pedang surgawi tetapi di tangan para tetua ini, yang telah berlatih Tai Chi Xuan King Wei sampai Sang King Rilem, aliran cahaya halus itu berkelok-kelok tanpa henti dan berubah sesuka hati, jika bukan karena fakta bahwa ada terlalu banyak ahli fraksi jahat, mereka mungkin tidak dirugikan. Meskipun Tian Bolis dan yang lainnya masih mampu menahan fraksi jahat, murid-murid King Yun biasa di kaki bukit itu berada dalam bahaya. Kali ini fraksi jahat menyerang dalam kekuatan besar, mereka telah melakukan persiapan, terutama Raja Hantu yang telah membuat pengaturan khusus dan tahu pasti bahwa karena Zhang Xiaofan memiliki harta langka dan tahu kuil Tian Yin secara tidak lazim mempelajari jalan sejati, King Master terampil Yun Sekte pasti akan berkumpul di Crystal Hall. Oleh karena itu, ketika mereka memutuskan untuk menyerang King Yun, menggunakan informasi dari Taoist Fasep Cailo Chang Song, para ahli mereka telah menyusup ke dalam dan meluncurkan serangan dengan terkejut. Dan seperti yang diharapkan, itu mencapai sukses besar, para murid King Yun semua bingung dan banyak yang mati atau terluka. Hanya saja Raja Hantu itu tidak pernah mengharapkan satu hal, itu adalah penjaga binatang spiritual Sekte King Yun, Unicorn Air. Unicorn Air, sejak 1000 tahun yang lalu setelah master pendiri King Ye meninggal, selalu berkeliaran tanpa beban di Jade Pool dan tidak pernah benar-benar menunjukkan kekuatannya. Bahkan untuk pertempuran fraksi baik dan jahat itu 100 tahun yang lalu di kaki bukit King Yun, itu tidak turun untuk berpartisipasi sehingga generasi Sekte King Yun ini, termasuk Tao Fasep Cailo Chang Song, tidak pernah tahu seberapa kuat Unicorn Air itu. Tapi setelah dibangunkan oleh pertempuran antara fraksi jahat dan murid King Yun, Unicorn Air sebagai binatang spiritual penghuni gunung, secara alami menunjukkan kemarahannya. Peristiwa mendadak ini hampir mengubah keseimbangan pertempuran. Unicorn Air berdiri di Jade Pool dengan ombaknya yang bergejolak, seluruh kolam berputar dan berputar di sekitar binatang besar ini. Kolom air, dengan lebar beberapa pria membentuk lingkaran, muncul di samping Unicorn Air. Di dalam kolom, jiwa-jiwa kesal yang tak terhitung jumlahnya yang telah ditelan oleh Unicorn Air dapat terlihat di dalamnya. Dikendalikan oleh kekuatan binatang spiritual, itu terbelah dalam 4 arah dan menyerang para murid fraksi jahat. Awalnya para murid fraksi jahat tidak menganggap binatang aneh ini sebagai ancaman dan mulai mengepungnya. Tanpa diduga kolom air meledak saat kontak. Kekuatan Unicorn Air benar-benar aneh dan tak tertandingi, dalam sekejap 7 atau 8 dihancurkan oleh kolom air itu. 7 atau 8 lainnya terperangkap dan dibunuh oleh roh-roh yang marah di dalam air. Murid fraksi jahat ketakutan dan melarikan diri ke segala arah. Para murid King Yun sebaliknya, merasa semangat mereka terangkat. Setelah beberapa saat,
4 pemimpin besar fraksi jahat, yang masih berada di Crystal Hall, diberitahu tentang situasi tersebut. Mereka pertama-tama mengirim beberapa ahli tetapi pada akhirnya bahkan Perisan Miao dan Dewa Racun juga mengikuti satu demi satu. Baru kemudian situasi menjadi stabil dan unicorn air secara bertahap dapat dikendalikan. Perisan Miao dan Dewa Racun keduanya adalah pemimpin kelas 1 dari 4 cabang besar. Status mereka sama sekali tidak signifikan dan tentu saja keterampilan mereka jauh melebihi para ahli yang sangat terampil lainnya. Setelah mereka berdua turun, Perisan Miao menggunakan sutra aneh yang lembut yang hampir tidak terlihat dengan mata telanjang dan menari dengan anggun seolah-olah dia sedang menenun jaring yang tidak terlihat. Unicorn air mengarahkan kolom air untuk menyerang beberapa kali, dengan kekuatan yang ganas dan tak tertandingi, tetapi malah dihalangi oleh jaring halus dan hampir tak terlihat ini, menjadi tidak ada apa-apanya. Adapun Dewa Racun, setelah menyaksikan pertarungan sengit antara Unicorn Air dan Perisan Miao untuk sementara waktu, menganggukkan kepalanya dan mengeluarkan belati setengah chi dengan cahaya jernih yang beredar di sekitarnya. Mencengkeramnya di tangan kanannya, tangan kirinya memegang botol batu giok dan dia mengeluarkan sumbatnya. Penasaran benda apa yang ada di dalamnya? Setelah beberapa saat, sepertinya Dewa Racun telah mempercepat nyanyian ketika belati kecil itu tiba-tiba bersinar dengan cemerlang, menelan dan menyemburkan sinar tajam. Dewa Racun dengan lembut melambai dan segera, seperti memotong tahu, mengiris kolom air yang paling dekat dengannya. Setelah itu dia dengan cepat mengangkat tangan kirinya dan terlihat seperti bubuk biru di udara yang mendarat di tempat di mana kolom air naik. Unicorn air sepertinya merasakan sesuatu yang salah, berbalik dan meraung. Suara keras terdengar dari kolam dan kolom air yang lebih besar muncul dari tempat yang sama, ditujukan ke Dewa Racun. Dewa Racun bahkan tidak tersentak sekali dan setelah beberapa saat seperti yang diharapkan, unicorn air tiba-tiba melolong keras. Kolom air yang menyerang Dewa Racun, bubar dengan ledakan keras dan mendarat kembali di kolam. Kolam air di sekitarnya telah berubah menjadi warna biru tua. Sama seperti itu, Dewa Racun, menggunakan satu tangan untuk memotong dan tangan lainnya untuk menyebarkan racun, memadamkan hampir setengah dari kolom air yang diangkat oleh unicorn air hanya dalam waktu singkat. Dan Perisan Miao berdiri di sisi lain tanpa ekspresi, menggunakan teknik rahasia Sekte Hehuan, Lingering Silek, untuk menjebak kolom air yang dikirim oleh unicorn air. Saat ini siapapun yang bisa melihat, akan segera tahu bahwa di bawah serangan yang dikepung dari dua ahli besar fraksi jahat ini, unicorn air telah kalah tanpa pertanyaan. Dari atas, Yu Yangzi dan Raja Hantu berdiri berdampingan dan melihat ke bawah. Setelah mereka melihat bahwa situasi telah tenang, Yu Yangzi tampak sombong, berkata, dengan kedua pemimpin menggabungkan kekuatan mereka, tidak peduli seberapa kuat binatang ini itu tidak masalah. Raja Hantu tersenyum sedikit dan kemudian melihat ke langit, mengamati bahwa dengan orang-orang mereka mengepung, meskipun King Yun Sekte masih keras kepala melawan tetapi seseorang tidak bisa melawan rintangan berat dan sudah menjadi usaha yang berat. Sambil tersenyum puas, dia berkata, Saudara Yu Yang, dengan pencapaian yang dibuat hari ini, reputasimu di Sekte Suci di masa depan tidak akan ada bandingannya. Yu Yangzi berbalik dan melihatnya, suasana hatinya sangat gembira, membuat Haha tertawa. Raja Hantu mencibir di dalam hatinya tetapi senyumnya masih tetap ada di wajahnya, berkata, karena itu, untuk mencegah masalah tak terduga dari penundaan yang lama, mengapa kita tidak menggabungkan upaya dan menyerang semua rekan King Yun ini? Yu Yangzi, dalam suasana hati yang bersemangat dan bersemangat, menjawab, bagus, aku akan menyerang bersama denganmu. Raja Hantu mengangguk dan tersenyum, berkata, rekan saudara dulu. Yu Yangzi hehe tertawa, melompat dan merentangkan tangannya, sebuah cahaya perak melintas dan sebuah cermin aneh dengan sisi putih dan hitam muncul di tangannya. Raja Hantu, di belakangnya, tiba-tiba berubah serius, jauh di dalam matanya kilatan dingin melintas, tubuhnya bergerak, seolah-olah dia akan melakukan sesuatu tetapi pada saat ini, tangisan aneh yang dalam terdengar dari cakrawala yang jauh. Tiba-tiba, seluruh pegunungan King Yun, puncak besar yang telah mencapai langit dan menjulang selama ribuan tahun, tampak sedikit bergetar. Tiba-tiba, pedang magis surgawi di tangan semua orang juga mulai menjadi hangat dan bersenandung lembut menuju cahaya agung yang megah itu. Puncak Tongtian, menembus awan ke langit, dan langit yang selalu cerah dan cerah, berangsur-angsur menjadi gelap. Hanya seberkas cahaya menyilaukan di cakrawala,
seperti tegangan listrik tak terkendali yang telah melepaskan belenggunya, melonjak di atas 9 langit dan terbang. Meledak dalam sekejap, kemuliaan luar biasa yang tak tertandingi bersinar di atas bumi dan sosok manusia yang tenggelam di kedalaman kemuliaan itu, memegang pedang ke arah langit. Semua orang menahan napas, menatap langit dengan tercengang dan pada momen surgawi ini, unicorn air di kolam giok melolong liar tetapi tidak menyerang dewa racun dan peri San Miao lagi. Sebaliknya, semua kolom air bergabung bersama dengan ledakan keras dan menjadi tirai air besar yang tak terbayangkan, menopang unicorn air langsung ke langit, terbang ke dalam cahaya. Di surga di atas, teriakan binatang surgawi bergema tanpa henti. Berdiri di samping Raja Hantu dan Yu Yangzi dan diam-diam menonton adegan pertempuran, Taoist Fasep Caelo Chang Song menjadi pucat setelah seberkas cahaya itu muncul dan sekarang dia melihat unicorn air terbang ke langit setelah ledakan keras, tubuhnya goyah dan dia berteriak serak, "Zhu Xian." Raja Hantu dan Yu Yangzi menjadi pucat pada saat yang sama. Raja Hantu berseru, "Bukankah kamu mengatakan bahwa hanya mereka yang telah berlatih Tai Chi Suan King Wei sampai tingkat Tai King Rilem yang akan dapat mengendalikan Zhu Xian, pedang kuno, apakah bisa menggunakan formasi pedang Zhu Xian?" Taoist Fasep Caelo Chang Song tertawa getir dan berkata, "Itu benar, tapi aku tidak pernah membayangkan Daoxuan dia." Saat ini, semua orang telah berhenti berkelahi dan Tian Bolis dan yang lainnya telah kembali ke tanah. Semua orang di Sekte King Yun tampak tergerak. Pedang kuno legendaris ini, pernah berada di tangan pendiri Sekte King Yun King Ye, mengintimidasi dunia dan secara tak terduga hari ini di saat paling berbahaya Sekte King Yun, kembali muncul di tangan kepala Sekte Pendeta Daoxuan. Di udara, unicorn air terbang hingga berada di bawah tubuh Daoxuan, meraung pelan dan menundukkan kepala binatangnya sedikit, seolah-olah itu juga menunjukkan ketakutan dan rasa hormat yang tak terucapkan terhadap pedang kuno ini. Daoxuan benar-benar tenggelam dalam cahaya dan perlahan-lahan mendarat di mahkota binatang spiritual unicorn air. Bernafas dalam-dalam, menggenggam pedang, menuju langit. Di kubah surga, dalam banjir sinar cahaya, tiba-tiba gema mantra aneh terdengar, seolah-olah para dewa dan Buddha surga bernyanyi dengan lembut, seolah-olah iblis jahat di 9 dunia bawah menyeringai mengerikan. Ketakutan yang tidak diketahui menenggelamkan semua orang di puncak King Yun. Tiba-tiba, di belakang puncak Tongtian, menuju arah gua bulan ilusi, aliran energi ungu mulai mengepul. Itu langsung menerangi unicorn air dan Daoxuan yang ada di kepalanya. Setelah beberapa saat, dari jarak jauh di mana-mana, 6 cahaya gemerlap aneh terbang keluar dari lokasi yang tidak diketahui di 66 puncak gunung Bukit King Yun lainnya. Diklasifikasikan sebagai kuning, biru hijau, merah, hijau, oranye dan biru. 6 warna diselimuti bersama dan cahaya aneh ketujuh terakhir, menyatu menjadi pedang kuno yang sudah mempesona, Zhu Xian, di tangan Daoxuan. Langit dan bumi berubah warna, suara guntur yang keras. Suara guntur yang keras meledak di udara dan angin kencang bertiup, tidak ada satu orang pun yang tidak mengubah ekspresi. Pasir dan batu di puncak Tongtian terhempas, debu beterbangan di mana-mana dan 7 cahaya aneh terus bersinar. Di atas pedang kuno yang berkilauan, Zhu Xian, bentuk pedang memancar yang terbuat dari energi 7 warna terbentuk. Ukurannya terus bertambah dan pada saat yang sama dari pedang utama ini, ia terus-menerus mengkloning pedang berwarna energi yang berbeda. Semakin banyak dan dalam sekejap, menutupi langit dan mengubah seluruh puncak Tongtian menjadi pemandangan multi-warna yang bergerak, pemandangannya sangat spektakuler. Taoist Fasep Caelo Chang Song sedikit gemetar dan dengan suara rendah dia mengerang, "Formasi pedang Zhu Xian, formasi pedang Zhu Xian." Pada saat itu Dewa Racun dan Peri San Miao telah terbang kembali. Taoist Fasep Caelo Chang Song Caelo, dengan wajah pucatnya, berkata, "Formasi ini diciptakan oleh pencipta Sekte King Yun, King Yunzi, dan ditingkatkan dengan menggunakan ratusan tahun darah dan keringat oleh pendiri King Ye. Menggunakan Zhu Xian pedang kuno untuk merangsangnya, Anda tidak dapat membayangkan kekuatannya. Lebih baik kita mundur." Ekspresi Raja Hantu berubah tetapi Yu Yangzi sudah menjadi marah dan berkata, "Omong kosong, bahkan seberapa kuat dia masih satu orang dan satu pedang, jadi apa?" Taoist Fasep Caelo Chang Song Caelo tertawa pahit dan menggelengkan kepalanya, segera menoleh untuk berbicara dengan Dewa Racun, pemimpin sekte. Formasi pedang Zhu Xian ini diaktifkan menggunakan mantra misterius dan awalnya sudah sangat kuat.
Di era awal ketika Sekte King Yun kami terbentuk, kami bergantung pada perlindungan formasi ini untuk bertahan hidup. Kemudian ketika pendiri King Ye memasuki sekte kami, dengan bakat bawaan sejak lahir, ia menggabungkan energi spiritual yang tidak lazim dan kompleks selama 1000 tahun di Bukit King Yun, dan di atasnya, digunakan sejak zaman kuno yang langka pertama milik Zuxian. Roh pedang tertinggi dan melemparkannya sebagai medium sampai ia memiliki kekuatan luar biasa untuk membuka surga dan menghancurkan bumi. Kita sama sekali tidak boleh menggunakan kekuatan untuk mengatasinya. Dewa racun menjadi pucat tetapi untuk melepaskan bebek yang hampir berada di tangan hanya mendasarkan pada formasi pedang Zuxian yang belum pernah dilihat sebelumnya. Tidak peduli apa, dia tidak dapat membuat keputusan ini segera. Tak perlu dikatakan, Yu Yangzi berdiri di samping, memiliki ekspresi kebencian, hanya Raja Hantu yang menginjak kakinya dan memutuskan di sana dan kemudian, kekuatan formasi ini terlalu kuat, kita tidak bisa menggunakan kekuatan untuk menang, ayo pergi. Yu Yangzi, Dewa Racun dan Perisan Niao semuanya terkejut dan hendak berdebat tapi. Pada saat ragu-ragu ini, formasi pedang Zuxian yang mempesona di udara sudah mulai berubah. Pedang energi multiwarna di atas pedang kuno Zuxian, jelas itu sekarang menjadi pedang utama formasi ini. Saat ini ia telah berubah menjadi ukuran astronomi, tergeletak di tengah-tengah kubah surga, bahkan binatang besar, unicorn air, tampaknya tidak ada bandingannya. Adapun pedang energi satu warna yang memenuhi langit, mereka dikemas rapat dan padat, seolah-olah seperti awan, memicu ketakutan bagi mereka yang melihatnya. Adegan aneh ini jarang terlihat dalam keabadian tetapi sebaliknya tidak ada yang membuat seseorang bersemangat, hanya kesan kasar dan dingin. Pendeta Daoxuan di atas unicorn air, tubuhnya sedikit goyah. Pada saat yang sama dia mengucapkan mantra, melambaikan pedang kuno Zuxian di tangan kanannya dan jari tangan kirinya membuat tangan mantra-mantra yang menyerupai pedang, menunjuk ke bawah dan menebas. Di atas pedang kuno Zuxian, cahaya berkedip sekali dan setelah beberapa saat, banyak pedang energi yang melayang di udara menyerang dengan kekuatan yang sangat cepat, menuju kelompok orang fraksi jahat. Pedang jatuh seperti hujan, langit dan bumi yang keras. Murid fraksi jahat yang tak terhitung jumlahnya mengangkat senjata mereka untuk bertahan tetapi pedang energi itu seperti tak terkalahkan dan ditikam tanpa belas kasihan. Saat kekuatan Anda melemah, Anda akan dipukuli dengan keras ke bumi, darah segar disemprotkan kemana-mana. Di puncak Tongtian, ratapan seperti hantu dan lolongan seperti serigala terdengar segera, jeritan mengerikan tak henti-hentinya, banyak anggota badan yang patah dan potongan daging berceceran, darah dan daging saling bersilangan di udara penuh dengan bau darah dan hujan penuh darah, seolah-olah berada di neraka. Melihat pemandangan seperti itu, bahkan ekspresi murid Sekte King Yun dan Kuil Tianyin sedikit berubah. Kuil Tianyin Faxiang menundukkan kepalanya sedikit dan melantunkan mantra dengan lembut. Ekspresi empat pemimpin besar fraksi jahat sangat berubah, dalam sekejap mata orang-orang di sekitar mereka, karena formasi aneh yang luar biasa ini, hampir semua orang terluka. Mereka melihat tanpa daya pada formasi pedang Zuxian ini yang menyebarkan pedang seperti hujan dan pedang utama multiwarna di langit itu terus mengkloning lebih banyak pedang energi satu warna. Area yang ditempati oleh pedang terus bertambah, hampir menyelimuti seluruh puncak Tongtian. Raja Hantu melambai untuk memblokir pedang energi yang menghujani, hanya untuk merasakan kejutan besar di tubuhnya. Energi spiritual mematikan yang terkandung dalam pedang energi ini tampaknya sangat besar dan tampaknya seperti yang dikatakan Taois Fasep Caelo Changsong, dengan energi spiritual langit dan bumi 7 puncak gunung King Yun, itu benar-benar bukan kekuatan manusia yang bisa melawan. Dan lebih jauh lagi, ini hanya satu pedang satu warna, jika itu adalah serangan dari pedang utama 7 warna yang menakutkan itu, semua orang mungkin terbunuh tanpa tempat pemakaman. Di antara 4 pemimpin besar, Raja Hantu selalu penuh dengan tipu muslihat. Sekarang bahaya sudah dekat, Raja Hantu yang cerdik, tiba-tiba menyadari bahwa tubuh pendeta Daoxuan terus goyah di udara, jelas menunjukkan ketegangan yang terjadi. Dia, dan dengan cepat berteriak, semuanya, Daoxuan pencuri tua itu terluka parah dan tidak memiliki kekuatan untuk sepenuhnya mengendalikan formasi ini. Mari kita gabungkan kekuatan kita segera untuk menyerang satu area. Pada awalnya orang-orang fraksi jahat berada dalam kekacauan, hampir semua bergantung pada kemampuan mereka sendiri untuk bertahan melawan hujan pedang yang memakan nyawa yang menghujani dari udara.
Tanpa diduga mendengar teriakan dari Raja Hantu, mereka bahkan tidak perlu mempertimbangkan, dengan Raja Hantu sebagai pemimpin, hampir semua ahli fraksi jahat yang sangat terampil di puncak Tongtian terbang dan menyerbu ke arah area pedang satu warna yang kurang padat di sisi timur. Dalam perjalanan ke atas, jeritan mengerikan berlanjut, pedang energi mengambil nyawa seperti iblis jahat yang menyeringai mengerikan di udara, menyapu tangkai bunga darah indah yang mengerikan dan berwarna cerah di kubah surga. Murid-murid Sekte King Yun dan Kuil Tianyin semuanya menatap kosong dan lupa untuk menghentikan orang-orang fraksi jahat. Tetapi bahkan jika mereka memikirkannya, mereka tidak bisa terburu-buru menggunakan kekuatan seperti dalam hujan pedang ini. Jika mereka bergerak tanpa berpikir, mereka mungkin yang pertama terluka. Akhirnya, setelah melemparkan hampir 100 mayat, beberapa ahli fraksi jahat berlari keluar dari sisi timur termasuk 4 pemimpin besar dan Tao Fasep Chaelo Changsong. Meskipun semua orang dari mereka terluka tetapi mereka akhirnya masih melarikan diri. Langit yang penuh dengan hujan pedang, akhirnya perlahan melemah, perlahan berhenti. Banyak bunga darah yang tersebar, mendarat perlahan dan berubah menjadi pemandangan berdarah yang mengejutkan, menyelimuti puncak Tongtian menjadi lautan merah. Pedang energi di langit berangsur-angsur menghilang, Pendeta Daoxuan, mengikuti unikorn air mendarat dengan tidak tergesa-gesa. Tian Bolis dan yang lainnya pada saat itu kemudian menyadari dan segera naik untuk menyambutnya tetapi tepat ketika mereka menerima Pendeta Daoxuan, tanpa menunggu mereka mengucapkan sepatah kata pun, tubuh Pendeta Daoxuan miring dan jatuh ke dada Tian Bolis, kehilangan kesadaran. Terima kasih sudah mendengarkan, sampai jumpa di video selanjutnya. Bagi yang belum subscribe, dibantu subscribe dan like-nya terlebih dahulu. Terima kasih.